Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Yulia Arisnani Widianingsih selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Caesari Husnarekinagara. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penyusunan Strategi Bisnis to Business Branding untuk laman PT Studio Mineral Batubara. Masuk ke latar belakang, Indonesia adalah negara yang dikenal dengan jumlah pasokan sumber daya alamnya yang tinggi, baik itu sumber daya alam hayati maupun non-hayati, maupun sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan. Salah satunya adalah pertambangan. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi barang tambang mineral dan batu bara selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 seperti yang tertera dalam tabel berikut. Di balik banyaknya perusahaan yang terjun dalam industri ini, terdapat beberapa faktor penunjang lain dalam beroperasinya kegiatan pertambangan. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap entitas yang akan melakukan kegiatan operasi pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan atau IUP. IUP berisi prasyarat dokumen berupa penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Kegiatan pertambangan yang bersifat dinamis karena berhubungan erat dengan faktor alam dan perubahan peraturan, sehingga dalam operasionalnya ada kemungkinan dibutuhkannya analisis tambahan. Tujuan analisis tambahan ini adalah untuk menjaga agar bisnis dapat tetap berjalan dengan meminimalisir resiko dan memaksimalkan keuntungan. Tingginya kebutuhan akan penyusunan dokumen perizinan sebagai salah satu faktor utama dari keberlangsungan operasional perusahaan tambang dan kebutuhan analisis atas faktor lingkungan. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan pertambangan yang dalam industri ini. Salah satunya adalah PT Studio Mineral Batubara atau PT SMB. PT SMB adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang aktivitas pertambangan dan masuk dalam kategori usaha B2B atau business to business. Berikut logo dari PT SMB. Tujuan PT SMB dalam mengembangkan strategi branding ini adalah untuk memperkuat posisi di pasar, meningkatkan brand awareness, dan meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Media yang dipilih adalah laman atau website karena adanya faktor digitalisasi yang berkembang dengan sangat pesat dan karakter target konsumen PT SMB. Menurut Anderson dan Narus, branding merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena merupakan bentuk janji yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan terkait kualitas dan pelayanan yang membuatnya berbeda dengan perusahaan lain. Lalu kita masuk ke dalam rumusan masalah. Apa yang terjadi dalam PT SMB saat ini adalah PT SMB sedang dalam tahap awal membangun branding untuk dapat bersaing dan berkembang dalam industri pertambangan. Saat ini PT SMB masih belum memaksimalkan digitalisasi dalam memperkenalkan perusahaannya ke pasar yang lebih luas, sehingga membuat PT SMB kesulitan dalam memperoleh klien baru. Selain itu, brand awareness dari PT SMB terhitung masih rendah karena faktor minimnya digitalisasi tersebut yang ditunjukkan dengan pertumbuhan klien yang terhitung stagnan berdasarkan informasi dari wawancara dengan CEO PT SMB. Lalu mengapa website dipilih sebagai media branding tersebut? Karena karakter target konsumen PT SMB yang terbiasa mencari informasi terlebih dahulu melalui website perusahaan. Lalu jangkauan website yang luas dan website dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan utama dalam melakukan pendaftaran tender untuk memenangkan suatu proyek pekerjaan. Selain itu, target PT SMB pada tahun 2001 yaitu mendapatkan konsumen atau klien baru sejumlah 3 klien, baik melalui tender maupun non-tender. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa saja faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan dalam membangun branding melalui website bagi PT SMB dan bagaimana strategi yang dibutuhkan dalam membangun branding melalui website bagi PT SMB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Lalu kita masuk ke landasan teori. Branding menurut American Marketing Association adalah nama, istilah, logo, simbol, desain, atau kombinasi dari berbagai aspek tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi produk berupa barang maupun jasa dengan tujuan untuk memenangkan kompetisi dalam pasar. Lalu B2B Brand Management. Menurut Davis et al., dalam perusahaan B2B, hal penting pada konteks brand adalah nama brand itu sendiri. Brand Communication. Menurut Kotler dan Forge, fungsi dari B2B Brand Communication adalah untuk mengenalkan keunggulan produk dan jasa dari suatu brand kepada pasar B2B yang lebih luas. Selanjutnya adalah Brand Awareness.
Brand awareness menurut Homburg et al. Pada pasar B2B memegang peranan penting dalam membentuk brand equity pada pasar bisnis. Lalu digital strategi. Menurut Cravens dan Piercy, penggunaan internet oleh perusahaan B2B diketahui terjadi lebih luas dan kompleks bila dibandingkan dengan perusahaan B2C. Lalu, selanjutnya adalah website element. Website element menurut Firstonis dan Heritage March merupakan elemen yang digunakan untuk menyampaikan arti, pesan, dan informasi tentang perusahaan. Selanjutnya, STP pada B2B. Variabel dalam segmentasi meliputi demografi, variabel operasional, situasi pembelian, atribut vendor atau produk, variabel konsumen, dan karakteristik personal menurut Blythe dan Zimmerman. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah super segment menurut Kotler dan Keller. Lalu positioning diambil dari teori Kotler dan Armstrong yang terdiri dari identifikasi perbedaan atau keunggulan, menentukan competitive advantage, dan mengkomunikasikan positioning kepada pasar. Lalu value proposition menurut Michael Scott. Value proposition adalah standpoint mengenai positioning terkait keunggulan dan keuntungan apa yang perusahaan sediakan untuk konsumen dan bagaimana cara perusahaan untuk merepresentasikannya dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan lain. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian berupa single case study untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena organisasi secara kompleks. Kerangka penelitiannya seperti berikut. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari in-depth interview dan observasi lapangan, lalu data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur dan situs internet. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi mengenai pemasaran digital yang selama ini telah dilakukan oleh PT SMB dan kegiatan bisnis PT SMB, studi literatur, dan dokumentasi. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah advisor, CEO, dan COO dari PT SMB. Penelitian ini dilakukan di lingkungan perkantoran PT SMB dari bulan September 2020 hingga April 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah thematic content analysis, dan analisis data dalam penelitian ini meliputi gambaran umum perusahaan, analisis STP, analisis value proposition, dan penyusunan strategi branding dan pembangunan website. Ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran umum perusahaan. PT SMB adalah jasa penunjang aktivitas penambangan mineral dan batu bara yang mulai beroperasi sejak tahun 2008 dengan nama Mineral & Co Studio yang bekerja sama dengan LPPM UPN dan kemudian memiliki entitas legal pada tahun 2019 dengan nama PT Studio Mineral Batubara. Jasa yang dimiliki oleh PT SMB adalah jasa penyusunan dokumen analisis pertambangan. Berikut adalah grafik pertumbuhan klien dan proyek PT SMB dari tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya adalah analisis STP. Yang pertama, segmentasi. Pada variabel demografi, segmentasi pasar PT SMB berupa perusahaan tambang di seluruh Indonesia dengan variabel operasionalnya yaitu heavy user, purchasing situation-nya rebuy, vendor atau produk attributes-nya monetary value, quality dan reputation, dan variabel konsumennya berupa purchase importance dan attitude toward product. Yang kedua adalah targeting. PT SMB memiliki targeting dalam bentuk super segment karena segmentasi dari setiap komoditas memiliki karakteristik yang mirip. Lalu market specialization karena PT SMB menawarkan beberapa jasa yang dibutuhkan oleh beberapa kelompok konsumen tersebut. Selanjutnya adalah positioning PT SMB, yaitu perusahaan dengan keunggulan cost leadership, memiliki very competent person, dan memiliki competitive advantage berupa perusahaan B2B dengan branding yang kuat dan disebarkan salah satunya melalui website. Selanjutnya adalah analisis value proposition yang dilakukan dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah menentukan rangkaian permasalahan. Permasalahan yang dapat dianalisis oleh PT SMB adalah yang bersumber dari jalannya kegiatan pertambangan, lalu melakukan evaluasi pendekatan, di mana analisis yang dilakukan oleh PT SMB ini dikerjakan oleh tenaga ahli dari masing-masing proyek pekerjaan dan selalu berusaha untuk komunikatif dengan klien, dan PT SMB selalu melakukan laporan progres. Selanjutnya adalah perhitungan potensi secara kuantitatif. Data ini diperoleh dari tahun 2020 hingga 2021. Dari 62 proposal pekerjaan yang dibuat oleh PT SMB, didapat 44 kontrak proyek pekerjaan. Dengan kata lain, presentasi potensi klien sebesar 71%.
Selanjutnya adalah menentukan value proposition PT SMB, yaitu berupa perusahaan jasa aktivitas penunjang kegiatan pertambangan yang selalu mengedepankan service excellence, good governance, dengan competitive price dan selalu memperhatikan company values dalam setiap melakukan pekerjaan. Masuk ke pembahasan mengenai pembangunan dan strategi branding pada website. Yang pertama, analisis strategi brand identity. Nama brand yang digunakan untuk PT SMB berdasarkan keputusan dari BOD menetapkan bahwa brand yang digunakan untuk PT SMB adalah MCS Indonesia, di mana MCS merupakan akronim dari Mineral & Co Studio, dan nama ini memiliki nilai historis yang tinggi untuk PT SMB. Kemudian slogan atau tagline untuk PT SMB adalah The Right Consultant, di mana Right adalah akronim dari Core Values PT SMB. Lalu atribut perusahaan PT SMB menggunakan dimensi warna yang terdapat dalam logo perusahaan. Lalu analisis website PT SMB. Dalam website PT SMB ini nantinya akan menampilkan value yang dimiliki oleh PT SMB, menampilkan pilihan jasa berupa portofolio pekerjaan, competent person, dan menunjukkan aktivitas serta kompetensi karyawannya. Selanjutnya adalah desain website. Yang pertama, pemilihan nama domain yang dipilih berdasarkan nama brand dari PT SMB, yaitu www.mcsindonesia.co.id. Kemudian dalam halaman utama atau home terdapat banner yang menampilkan tentang core values serta visi misi PT SMB, kemudian pilihan jasa atau services yang terdiri dari 9 macam services, lalu competitive advantages, daftar klien, dan proyek yang sedang berjalan. Berikut adalah desain dari banner website yang menggambarkan core values serta visi misi PT SMB. Lalu desain dari pilihan jasa atau services dan desain competitive advantages yang dimiliki PT SMB. Lalu desain daftar klien dan desain proyek yang saat ini sedang dijalankan oleh PT SMB. Selanjutnya halaman people, di mana tujuan dari halaman ini adalah untuk menunjukkan kepada target audience agar target audience mengetahui bahwa PT SMB berisi orang-orang yang kompeten. Lalu ada daftar BOD, karyawan PT SMB, dan tenaga ahli. Halaman selanjutnya adalah projects yang berisi portofolio proyek yang pernah dikerjakan oleh PT SMB beserta dengan deskripsi singkat dari setiap proyeknya untuk menunjukkan kompetensi dan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT SMB. Lalu halaman blog yang berisi ulasan singkat karya tulis dari karyawan PT SMB, kemudian about us dan contact us. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah PT SMB memiliki target berupa perusahaan atau institusi yang bergerak dalam industri pertambangan dengan positioning berupa perusahaan yang memiliki branding agar dapat memaksimalkan keunggulan dalam bentuk cost leadership, competent person, dan memperhatikan service excellence. Lalu yang kedua, value proposition PT SMB berupa penawaran jasa aktivitas penunjang kegiatan pertambangan yang mengacu pada nilai service excellence, good governance, serta selalu memperhatikan company values dalam menjalankan setiap proyek pekerjaan. Yang ketiga adalah analisis SDP dan value proposition tersebut digunakan sebagai landasan dan membangun strategi branding, lalu diolah untuk memperkuat brand identity PT SMB berupa nama brand, slogan, dan atribut perusahaan. Ketiga dasar tersebut digunakan dalam menyusun dan membuat desain tampilan serta isi maupun konten dari website. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama PT SMB, kemudian semakin menguatkan pentingnya branding bagi perusahaan B2B, dan memperkuat pentingnya branding melalui media digital melihat perkembangan industri pertambangan yang semakin pesat. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah fokus penelitian ini terdapat pada penyusunan strategi dan aplikasi strategi secara nyata dalam website tanpa rincian evaluasi dari hasil aplikasi strategi branding yang telah disusun. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif sehingga melibatkan interpretasi dari peneliti yang tidak menutup kemungkinan adanya subjektivitas dalam penulisan penelitian ini. Kemudian saran. Yang pertama, langkah awal PT SMB untuk mengembangkan branding harus selalu dikelola secara berkelanjutan dan matang. Bagi peneliti lain untuk memperdalam penelitian dengan menambahkan analisis evaluasi strategi dilihat dari sudut pandang audiens atau target konsumen untuk melihat seberapa besar peran branding dalam perusahaan B2B. Sekian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih.